Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran Bapak, yaitu materinya mikroprosesor dan mikrocontroller ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ilham yang sudah memimpin. Sebelum dimulai, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran siswa ya. Di sini Bapak lihat ada 13 orang ya. Berarti yang masuk ke kelas Bapak, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Terima kasih. Untuk hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Sudah kita ketahui bahwa kita sedang mempelajari materi tentang pemrograman ya, pemrograman mikrocontroller, di mana yang kita pelajari yaitu pemrogramannya mikrocontroller Arduino. Kita sudah tahu kemarin ya, ada beberapa hal yang pokok yang harus kita ketahui mengenai pemrograman tersebut. Jadi basic yang kita pelajari sebelumnya akan berguna untuk materi hari ini. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini apa? Ya, baik ya. Hari ini kita akan mempelajari nih di KD 3.12 yaitu menerapkan instruksi-instruksi mikrocontroller ya. Kemudian menggunakan instruksi-instruksi mikrocontroller tersebut. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, kalian diharapkan ini ya melalui literasi dari sumber belajar ya, kalian juga mampu menerapkan instruksi operator aritmatika. Jadi instruksinya kita fokus di operator aritmatika pada pemrograman Arduino. Kemudian melalui kegiatan diskusi nanti kita diskusi juga mengidentifikasi instruksi operator. Ada apa aja nanti ya, kalian bisa berdiskusi juga. Kemudian melalui kegiatan diskusi juga dan kalian mampu menerapkan instruksi operator aritmatika. Nah, untuk apa? Nah, di bawahnya menyusun program. Nah, operator ini digunakan untuk pemrograman Arduino ya. Arduino pemrogramannya. Jadi nanti bisa diikuti di LKPD-nya ya. Baik, selanjutnya ya kita pembelajarannya strateginya kita menggunakan TPEC ya. Jadi kita menggunakan Zoom Meeting ini sudah termasuk penggunaan teknologi. Bahkan nanti di pembelajaran juga ada ya. Kita menggunakan software simulasi berbasis web. Model pembelajarannya kita problem based. Jadi nanti ada permasalahan yang akan Bapak sampaikan. Kemudian di sini ada diskusi, tanya jawab juga ya metodenya. Mari kita lihat gambar ini ya sebagai stimulus kita dalam proses pembelajaran kali ini. Coba kita lihat gambar apa ini? kalkulator. Gambar, oh iya betul ya, gambar kalkulator. Coba di antara kalian ada yang punya tanggapan nggak mengenai kalkulator ini berkaitan dengan pembelajaran kita di mikroprosesor dan mikrocontroller? Pak, apakah kita bisa membuatnya sendiri? Oke, ya langsung ya ini. Itu apa ke ujung tombaknya ini. Pak bisa nggak buatnya sendiri ya? Kalau kita sudah bisa di pembelajaran ini Bapak kira bisa ya? Tapi sebelum Bapak jawab, dasar apa yang membuat kita bisa membuat kalkulator ini di pemrograman? Dasarnya apa? Coba. Izin menjawab, Pak. Iya, boleh. Kita harus mempunyai dasar mengenai display 7 segmen dan pemrogramannya, terutama mengenai operator aritmatikanya. Oh iya. Ya, terima kasih. Betul ya, kita harus tahu dulu ini displaynya apa yang pertama ya. Nah, kalau mikrokontrollernya tentunya ya berkaitan dengan pelajaran kita menggunakan mikrocontroller Arduino. Betul ya, kita harus tahu dulu segmennya dan bagaimana kita
memprogramnya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Itu dari kasus sehari-hari ya. Sekarang yang kita akan pelajari di sini, nah ini ya, ini adalah gambar apa? Arduino, Pak. Rifki? 7 segmen Ada sama apa lagi? resistor. Betul ya. Di sini ada Arduino, 7 segmen, resistor, dan project board ya, yang nanti akan kita coba program. Ya, ujung tombaknya itu ya kita bisa membuat sebuah kalkulator sederhana yang tadi digambar awal. Tapi karena kita baru mengenal pemrograman ini, kita mulainya dari basic saja ya, dari memulai memprogram 7 segmen ini. Izin Boleh? bertanya Pak, ini Pak tentang bagaimana memasukkan perintah kepada program 7 segmen ini Pak. Ya tentunya kita harus tahu dulu ya, pin-pinnya terlebih dahulu nih, jenis-jenisnya, jangan ke pemrograman dulu. Kita harus tahu apa dulu? Wiringnya ya. Nah itu adalah, ada 2 jenis, ada yang tahu 7 segmennya apa? Common anoda dan katoda, Pak. Sebelum Bapak jawab nih, ada yang bisa menjelaskan nggak nih bedanya bagaimana antara common anoda dan common katoda? Izin menjawab, Pak. Common katoda, commonnya ke positif dan menyala tiap segmennya dengan input low atau nol. Common katoda, katodanya ke negatif dan menyala tiap segmennya dengan input high 1. Oh, iya, betul ya. Untuk belajar hari ini pembagian kelompok ya. Meskipun kemarin di grup WA juga sudah dibagi-bagi, tapi Bapak mau konfirmasi di sini. Kita membagi ke 3 kelompok ya. Di sini Yudo kelompoknya ya, kelompok 1. Ini ketuanya siapa saja? Anggotanya Yudo? Sandy, Ayo. Dindin, dan Gun-Gun. Ilham, siapa aja? Weni, Tri, sama Aldirianto Pak. Ini ketua kelompok 3, Rifki Suhendrik, sama Randy, sama teman-temannya ya. Tadi Bapak sudah nge-share LKPD-nya ya. Silahkan buka LKPD-nya dan kemudian kalian juga membaca materinya supaya punya basic atau dasar untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, selanjutnya coba tiap kelompok ini berdiskusi di grup WA-nya masing-masing ya. Coba kalian kerjakan LKPD tersebut secara meskipun kita jauhan ya individu, tapi kalau ada kesulitan bertanya kepada teman satu kelompok, kalau dari kelompok yang itu nggak ada bisa nanti dijawab juga oleh kelompok yang lain gitu ya. Silakan Bapak kasih waktu untuk kalian mengerjakan LKPD tersebut ya. Ada kesulitan nggak nih? Tadi itu Pak cara memasukkan perintah agar program tersebut benar-benar berjalan. Ya, ini tadi yang ditanyakan oleh Ilham, Pak, bagaimana cara memprogram memasukkannya gimana, Pak? Masih bingung ya. Ini Bapak kasih sampel juga ya. Bapak melakukan di Tinkercad nih. Ini yang pertama ada 2 fungsi ya yang udah kita ketahui, ada point setup dan point loop. Ini masih program sederhana. Di sini INTA, integer ya, A. Nah, A ini nanti isinya bisa bilangan bulat ya. Karena integer. Di sini point setup berarti dibaca hanya 1 kali nih, 1 kali saja. Nah, di sini point loop ya enggak. Berarti ya serial begin nih. Ini untuk apa? Serial monitornya nanti ya kalau di Arduino langsung. Ini A. A diisi oleh 2 tambah 5. Nah, sehingga isinya 7. Ditampilkan di serial monitor. Nah, ini serial monitor. Jadi pemrogramannya pertama kalian mendeklarasikan dulu variabel. Kalau di sana kan akan pin mode ya, karena menggunakan wiring untuk A, B, C, D, dan E. Bapak ingin kalian membuat laporan untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kalian tentukan perwakilan kelompoknya, nanti yang maju mau siapa. Nih, ada yang udah selesai? Sudah, Pak, sudah selesai. Ya, kita coba tampilkan ya. Punya Yudo ini bagaimana nih? Coba dipresentasikan. Iya. Ini variabel, Pak. Variabelnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4, D sama dengan 5, E sama dengan 6, F sama dengan 7,
G sama dengan 8, H sama dengan 9. Ada apa aja? Ada serial begin untuk mengontrol di monitor. Iya. Dan karena menggunakan wiring harus menggunakan pin mode A sampai H sama dengan output di void loop. Hasil dari 5+1 kan 6 dan serial print in mencetak hasilnya. Sedangkan digital write A sampai H untuk menunjukkan lampu menyala hasil dari 5+1. Serial print untuk yang kedua hasil dari 2x2. Programnya sama, hanya saja yang membedakannya hanya pin. Menampilkannya. Yang ketiga hasilnya 1 karena 5 dibagi 5. Di Terus pemrogramannya bawah? masih sama seperti tadi. Di yang keempat ada pengurangan. Hasil dari 5 kurang 5 kan sama dengan 0. Ya ini ke bawahnya. Oke. Iya, yang satu modul. Iya. Oke. Berapa hasilnya yang modulo? 1. Oke, 4, 1, 0, 1, 6, 4, 1, 0, 1. Ya, sesuai ya dengan operatornya dan bisa ditampilkan pada sebuah 7 segmen. Terima kasih kepada kelompok 1. Sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak atau ada apa saran untuk materi ini atau tanggapan? Iya Pak. Ya, gimana? Kalau untuk simulasi Pak, tanggapannya? Di Tinkercad itu udah bagus Pak, soalnya komponennya itu lengkap, jadi kita juga mudah buat belajar simulasinya Pak. Ya, terima kasih. Dari pekerjaan kalian, Bapak kira ini sudah mewakili ya dari tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu bagaimana cara kita memprogram Arduino menggunakan instruksi operator aritmatika ya. Di antaranya ya modulo sama dengan ya. Nah, itu adalah instruksi operator. Nah, ya Bapak kira kalian sudah cukup memahami ya, mulai dari wiring juga ya. Wiring nanti berkaitannya dengan pemrograman ya. Itu wiring sampai nanti memprogram dua fungsi utama itu apa ya, void setup dan void loop, kemudian variabel, kemudian tipe data juga ya. Itu basic-basic untuk pemrograman kita pertemuan selanjutnya ya. Nah, alhamdulillah Bapak kira pertemuan kali ini udah cukup baik lah ya, karena kalian juga sudah bisa mengerjakan tugas tersebut. Setelah pembelajaran ini juga Bapak harapkan kalian mengisi latihan soal ya. Jadi latihan soal untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kemampuan kalian dalam memahami materi ini secara pengetahuan ya. Bapak sudah men-share soal di Google Form. Nanti kita kerjakan, waktunya Bapak akan tentukan. Selanjutnya informasinya bisa diakses di Google Classroom maupun di WhatsApp grup ya. Kemudian untuk informasi pertemuan selanjutnya ya, kita juga masih berkutik di pemrograman juga ya. KD-KD-nya kita memprogram microcontroller, cuman kita mau microcontroller yang mana. Tentang datanya data analog ya. Jadi Bapak share materinya supaya dibaca pas kita Zoom atau Meet ini, kalian sudah punya bekal, kita tinggal berdiskusi mengenai apa saja yang kurang dipahami dari materi tersebut. Dari Bapak cukupkan sekian, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah belajar, marilah kita membaca doa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Bapak izin pamit, tetap jaga kesehatan ya.